Haleluya, Tuhan, hanya Engkau yang layak. Kami merasakan kehadiran-Mu. Hamba tinggal berdiam diri. Hamba minta pada awal Engkau sudah jamah setiap yang hadir. Ambil jalan-Mu Tuhan. Ambil jalan-Mu atas setiap kami. We bless You. We love You. Only You are worthy. Hanya Engkau yang layak. Terima kasih. Kami menikmati kehadiran-Mu, sweet spirit of the living God. Engkau ada di sini. Siapa yang percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, angkat tangan. Ibadah kita tidak sia-sia pagi ini. Tuhan bukan cuma di dalam umatnya, tapi di antara umatnya. Let your kingdom come, let your will be done. Di Surabaya, di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara kekasih. Pada kebaktian pertama saya menyampaikan bagaimana Tuhan Yesus sengaja pergi ke Tirus dan Sidon dan menyembuhkan anak perempuan kecil dari seorang ibu yang menyembah Yesus. Ibu yang bukan orang Yahudi ini memanggil Yesus anak Daud dan menyebut Yesus Tuhan yang orang Yahudi belum pernah ucapkan. Bahkan para ahli Taurat mengajak Yesus berdebat. Jangan berdebat dengan Tuhan, saudaraku. Amen. Saya mengajak kita membaca ayat 29. Setelah dari sana apa yang dilakukan Yesus? Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kita semua mengerti pada saat itu yang didatangi Yesus adalah daerah non-Yahudi. Para ahli Taurat itu sangat rasis. Mereka percaya bahwa Tuhan itu eksklusif hanya untuk orang Israel. Yesus berkata pertama Israel. Paulus berkata pertama Israel. Proton yang utama yang pertama. Tetapi melalui Yesus saudara saya jadi yang utama juga. Amen. Kalau saudara lihat petanya itu Yesus menyusur pantai pergi ke daerah namanya Dekapolis. Itu di seberang daripada Kapernaum di sebelah barat. Itu daerah semua non-Yahudi, saudara. Dan ini buktinya bahwa Yesus tidak hanya untuk orang Israel. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Saya bisa isi itu. Banyak lagi yang lain. Saya tidak tahu apa yang saudara bawa kepada Tuhan hari ini. Lalu meletakkan mereka di mana? Pada kaki Yesus. Dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Semuanya itu berapa persen? Jawab dong. 100%. Maka takjublah orang banyak melihat orang bisu berkata-kata, orang timbang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Dan mereka memuliakan the God of Israel. Apa semua Allah itu sama? Apa semua orang menyembah Tuhan yang sama? Lu jangan ragu-ragu, jawab tidak. Bagaimana yang satu suruh ngampuni, satu suruh bunuh, kok bisa sama dari mana? Demi toleransi. Tidak. Bangsa-bangsa lain ini menyembah dewa yang lain-lain. Mereka menyembah Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh yang keras. Belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-murid yang bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Saya baca bahasa Inggrisnya jelas, saudaraku. Ya, Yesus berkata aku punya belas kasihan. Nanti mereka pulang, ya saudara. Mereka pingsan di jalan, mereka berkata begini. And his disciples say unto him, dari mana? Hati-hati kalau bertanya saudaraku, dari mana? Sebelumnya mereka berkata, di mana? Ini dari mana? Terjemahan berkata, bagaimana? Itu pertanyaan yang bodoh saudara. When should we have so much bread in the wilderness?
As to feel so great a multitude. Kebanyakan daripada kita adalah melihat banyaknya kebutuhan. Banyak pada kita melihat besarnya masalah. Dan mereka tanyakan bread in the wilderness. Apa yang saya sampaikan hari ini judulnya bread in the wilderness. Saudara tahu bahwa di padang gurun itu eresmos, tempat kering, tidak ada apa-apanya. Mungkin saudara berada dalam keadaan seperti itu. Dan saudara punya kebutuhan. Mereka tanya, dari mana? Bagaimana? Ya, saudaraku, saya lanjutkan. Bahkan di dalam sebelumnya ketika memberi makan 5.000 orang, hari sudah malam. Waktunya salah, tempatnya salah, kebutuhannya begitu banyak. Tuhan tidak menyuruh mereka untuk pulang tanpa makan. Ada waktunya puasa, ada waktunya makan. Amin. Kata Yesus pada mereka, berapa roti ada padamu? 7 jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Secara jelas ikan kecil, teri saudaraku ya, ikan kecil. Coba tunjukkan kelingkingnya. Ya, ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu yang mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, berapa? 7 bakul penuh, yang ikut makan 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu orang menyuruh orang banyak itu pulang dengan keadaan kenyang. Amin. Puas, ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Saudara perhatikan di sini, mujizat selalu terjadi di tempat yang tidak mungkin ada mujizat. Amin. Tuhan tidak membuat mujizat dalam keadaan biasa. Ketika dia membangun satu bangsa, dia kok memilih kakek-kakek dan nenek-nenek. Apa dia percaya the power of emak-emak? Saudara, kalau kita mau membangkitkan suatu bangsa, dipilih pemuda yang gagah, mungkin 24 tahun, pemudinya 21 tahun, yang sehat, ada fit and proper test gitu ya. Ini kakek-kakek. Ketika dijanjikan usia yang 75, penggenapannya 25 tahun kemudian. Bagi Tuhan 25 tahun itu lebih cepat dari 1/1 juta detik. Saudara, mereka bertanya yang salah. Pertama-tama saudaraku, sering orang tanya pada saya, Pak, dari mana kita tahu kita dipimpin Tuhan? Hatinya penuh belas kasihan. Kalau saudara digerakkan oleh belas kasihan, bukan oleh ini, itu tanda mujizat sebentar lagi terjadi. Amin. Saya ajak saudara bayangkan keadaan saudara sekarang. Yesus itu Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Ketika di dalam Matius Fatsal sebelumnya 14 dikatakan ini, suruhlah mereka pergi ke desa untuk mereka cari makanan sendiri. Kebanyakan daripada kita berkata kita sendiri udah pusing. Ngapain ngurusin orang lain? Yesus berkata kamu yang harus memberi mereka makan. Tahun ini tahun ekspansi. Ekspansi tidak pernah terjadi sebelum terjadi terobosan. Ini kantornya Pak Teddy. Ya, dulu ada 2 tiang di sini. Ini lantai beton, saudaraku, yang dicor baik-baik, dan ada tembok-tembok di sini. Ketika kita datang ke sini, apa yang kita lakukan? Kita lakukan pembongkaran, saudaraku. Tembok-temboknya dibongkar, ini atap beton, ini kita potong kolomnya, dan semua ini kita hancurkan semua, jadi seperti ini. Ada beberapa tembok-tembok dalam hidup saudara yang harus dijebol, saudara. Ada beberapa penghalang-penghalang dalam hidup saudara. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus sengaja pergi, yaitu ke daerah Tirus Sidon, dan dia pergi ke daerah Dekapolis, daerah 10 kota. Jadi kalau saudara pergi ke Israel, ada 2 tempat di mana Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang, itu daerah Israel. Dan yang seberang sana, saudaraku, ya, yang di seberang sana itu daerah seberang Sungai Yordan yang sebelah sana, maka itu adalah di mana mereka, di mana Yesus memberi makan 4.000
laki-laki, belum perempuan, anak-anak. Ada berapa Yahudi di situ? 13. Yesus dengan 12 muridnya. Yang lainnya semua orang dari bangsa-bangsa lain. Ini kabar baik buat kita. Kalau ada teman-teman kita berkata, Yesus hanya untuk orang Yahudi, tidak. Dia berjanji kepada Abraham, bangsa-bangsa lain akan diberkati melalui Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat pertama-tama mereka mencari sumbernya itu pada mereka sendiri. Berapa roti yang ada padamu? Tolong Pak Andrian, itu ada roti, kasihkan saya. 2 kantong tuh ya. Nah, nanti saya tanya pada Pak Andrian, berapa roti yang ada padamu? Turun dihitung katanya. Amin saudaraku. Nah, saudara mereka berkata ada 7. Ada 7 roti. Saya taruh sini ya. Bukankah kita seperti itu? Kita pikir yang bisa menyelesaikan itu cuma uang. Roti menggambarkan uang, roti menggambarkan resources. Resources kita selalu terbatas. Tapi sekali lagi saya bicara soal ekspansi. Sebelum saya pergi ke Bali, itu ekspansi. Saya berinisiatif. Ukuran orang berhasil itu proaktif. Iblis mau kita pasif. Orang pasif tidak ngalami apa-apa. Dari dulu kakek saya tukang becak, ya. Bapak saya tukang becak, ya aku becak, cuma sekarang pakai motor. Itu pola pikir keliru. Itu pola pikir nerimo yang bukan dari Tuhan. Itu takdir, bukan berkat, bukan iman. Amin. Yesus sengaja pergi ke Tirus Sidon, lalu sengaja pergi ke Dekapolis. Tahun 89 saya nyebrang Selat Bali, saya tinggal di Bali. Tahun 92 saya mengalami terobosan yang lain. Saya sengaja pergi ke Ambon. Saya sengaja saudaraku pergi ke Dili. Saya sengaja pergi ke Sydney. Saya sengaja pergi, saudaraku pergi ke Mataram. Sengaja. Tanpa proaktif nothing happen. Harus berinisiatif. Dan itu yang dilakukan Yesus. Tergerak hatinya kepada orang banyak. Belas kasihan itu datang dari sorga. Belas kasihan itu ada di hati Yesus. Yang harus ada pada hati kita semua. Ya, di dalam bahasa aslinya, splanchnizomai adalah satu emosi yang digerakkan, yang ada di sini yang membuat kita melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Kasih membuat orang melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, setiap orang itu lahir dengan kalkulator di kepalanya. Kalau saya lakukan ini, apa untungnya buat saya? Kalau saya kerjakan ini, saya dapat apa? Selalu pikirannya begitu. Tapi Yesus bukan seperti itu. Dan dia mengajarkan murid-muridnya, ketika saudara mengalami suatu kebutuhan yang banyak, jangan tanya dari mana. Jangan tanya di mana. Jangan tanya kemana. Tapi tanya siapa? Mereka punya Yesus. Bread in the wilderness. Roti di padang belantara. Roti di tempat kering. Tuhan Allah Israel adalah spesialisnya. Amin. Dia menurunkan roti dari langit berapa tahun? Ini bukan dongeng. 40 tahun. Setiap hari. Hari pertama itu hari Minggu kita. Sampai hari Jumat itu double. Sebab yang hari ke-7 itu istirahat. Jadi kalau saudara tahun ini ngalami double, jangan dihabis-habiskan. Tahun depan bisa tahun kering saudaraku. Kita hidup dengan siklus. Kita hidup diatur Tuhan. Amin. Banyaknya orang salah. Ketika berkat keuangan double, mereka menaikkan taraf hidupnya. Jangan. Salah saudara. Firman Allah menunjukkan mereka tanya dari mana. Mereka tanya bagaimana. Bukan, mereka lupa bahwa Tuhan selalu melakukan hal yang di tempat yang kering. Selalu memberikan mujizat di padang belantara. Bread in the wilderness. Amen. Ketika mereka makan mana, maka saudaraku tidak ada yang flu. Tidak ada yang gatel pun tidak ada. Apalagi cuma panu. Mereka sehat semua, dokter nganggur, apotek tutup. Karena yang daripada Tuhan itu lebih dari cukup.
Tapi mana ini adalah gambaran pada Kristus. Kita punya Kristus, kita punya segalanya. Amin. Mereka punya Yesus. Saudara, coba lihat ke dalam. Apa yang saudara lihat? Baju dalammu? Bukan, lebih dalam lagi. Lebih dalam dari kulitmu. Ada siapa di situ? Ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang membuat mukjizat. Tuhan itu membuat yang tidak ada menjadi ada. Dalam conference yang baru ini saudaraku, ya, kita yang dulunya cuma 5 keluarga itu sekarang sudah jadi 300 gereja, saudara. Ya menuju 1000. Seperti saya ceritakan, salah satu cabang kita terbaru itu di Kamerun, saudaraku. Afrika, saudara. Pernah mikir dari persekutuan kecil di rumah itu bisa seperti itu? Firman Allah mengatakan dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 24, ketika Yesus masuk ke dalam rumah di Tirus dan Sidon, kehadirannya tidak bisa disembunyikan. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, aman saudara. Tidak ada satupun yang tidak diselesaikan. Taruh di kaki Yesus. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Yang tuli mendengar. Yang rusak jadi baik saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan selalu membuat mujizat ketika waktunya salah saudaraku. Ya, waktunya salah sudah malam. Ketika tidak ada apa-apapun. Disitulah saudara, dia cuma tanya. Kenapa? Dia ingin membuat saudara bisa mengalami mujizatnya. Saya mau cerita saudara. Ketika saya bertobat, itu betul-betul saya mengalami, saya kan dari bangkrut dipulihkan Tuhan. Ya. Ini teman saya Pak Herman, Ibu Linda, ini tahu waktu saya jatuh melarat saudara ya. Saya datang ke tokonya, Pak Herman, ini bayarnya diundur sedikit, saya bilang gitu sama dia. Tapi Tuhan selalu menolong saya dengan cara ajaib. Saya tahu apa yang terjadi, ya. Satu hari saya baru sadar, saya dipelihara Tuhan. Bagaimanapun sebangkrut-bangkrutnya pengusaha ya bisalah beli beras. Ya. Tetapi pada waktu itu saya lewat di dapur, saya dengar pembantu kita berbicara. Beras entek. Nah saya tidak tahu harganya beras sebab saudara itu bukan urusan saya, urusan istri ya. Saya bilang ini, ya beli toh. Saya dikhotbahi pembantu saya. Saya masih ingat namanya Mbak Gim. Dia dengan kakaknya kerja pada kita. Loh Bapak nggak tahu ya? Tahu apa? Loh kita kan nggak pernah beli beras. Ketika dia bicara begitu, tanda-tanda menyertai. Ting tong saudaraku. Dia bilang, Bapak lihat ya, ini mungkin berasnya datang. Sebab sudah habis. Biasa kalau sudah habis itu mesti ada kiriman. Saya masih ingat dia bawa 25 kilogram beras. Dari siapa? Tidak tahu orangnya sudah pergi. Saudara cuma ketawa, saya nangis. Aku pelihara kamu. Aku pelihara kamu. Saya tahu akibatnya pembantu saya itu dua-duanya bertobat ikut Tuhan Yesus. Mereka melihat kebaikan Tuhan pada kami. Saudara, sopir saya itu LGBT saudaraku. Ya, saya itu kan ya laki-laki selalu pikir perencanaan ya, saya cari supir yang baik. Loh, cari supir enggak ada, supir masukkan koran Jawa Pos kata istri saya. Saya doa ya, istri saya doa, Tuhan kami perlu supir. Besoknya datang saudara, cuma kukunya kok agak panjang, ya, terus jalannya agak begini saudaraku. Tapi dia juga bertobat akhirnya, jadi pria sejati punya anak 3 saudaraku. Tapi dia bertobat karena begini, Pak, Tuhannya Bapak itu kok luar biasa ya. Karena apa saudaraku? Waktu itu saya betul-betul hidup dari hari ke hari. Di Jeep hardtop saya sampai sekarang istri saya enggak mau naik hardtop. Kepahitan saudaraku. Zaman melaratnya saya. Udah glogok bensin, enggak bisa ganti mobil baru. Saya bawa gitar di dalam Jeep itu. Kemana Pak? Enggak ngerti, jalanoy. Sambil saya nyanyi. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku. Tak dapat jalan sendiri. Dia lihat saya, bapakku gendeng ya. Sebab apa saudara?
mesti store bank jam 2 tepat. Saya enggak tahu mesti ngapain. Every day saudara. Tapi supir saya bilang gini, Pak, Tuhannya Bapak tuh hebat ya. Supir saya ini ganteng kayak Bambang Tri gitu saudara ya. Jadi dia, dan juga pakaiannya necis, dikira kongsinya saya. Dan dia kan tukang store ya, kita kadang-kadang mesti kirim cash ke bank. Saudara, Tuhannya Bapak itu luar biasa ya Pak ya. Tidak pernah telat Pak ya. Wah, saya malah dikhotbahi pembantu, dikhotbahi supir. Supir saya terima Yesus penuh Roh Kudus saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan tidak gini lagi, setelah dia baptis Roh Kudus, dia tunjukkan fotonya pakai jari, pakai gelung. Saya tanya, Joko, brengosmu ini dibubuti Pak katanya. Bagaimana ini bukti LGBT bisa waras saudara ya. Dan dia menyaksikan sendiri. Satu hari, waduh sekali ini saya gagal ini. Tinggal waktu 5 menit. Dan saya tidak punya uang untuk tutup uang di bank saudara. Tutup cek saya di bank. Saya cuma berlutut. Ya saudara mau apa? Ting tong saudaraku. Ada seorang ibu datang, Mbak kantongan, saudaraku kantongan kertas koran. Pak Rifin, jangan marah sama saya ya. Loh kenapa? Tadi ini saya mau store bank, Tuhan bilang kirimkan hambaku. Ingat waktu saya belum sepenuh waktu. Saya masih kerja sebagai pemborong saudara. Tidak mungkin, Pak Arifin itu orang kaya. Persekutuan saya tidak pernah terima persembahan. Bahkan makanan datang dari mana-mana. Mereka makan enak di rumah kita saudara. Tapi dia mau menurut. Saudara enaknya tampang kaya begitu ya saudara ya. Apa yang terjadi saudara? Dia kasih uang tidak banyak. Tapi waktu itu banyak, 5 juta rupiah. Ya nanti kembalikan kalau punya uang. Saya bilang, Joko, saya telepon bank. Saya kirim sekarang cash. Dia bertobat, supirku bertobat, pembantuku pada bertobat semua. Karena firman Tuhan mengatakan kebaikan Tuhan menuntun orang kepada pertobatan. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Jadi Tuhan itu selalu bekerja membuat mujizat, bread in the wilderness. Saya ngalami dalam hidup saya. Apapun kebutuhan saya. Kalau soal makan minum ya biasalah. Tapi hal yang tidak masuk akal saudara. Kita perlu personil, kita perlu apa saja. Tuhan adalah Tuhan yang full supply. Amen. Haleluya. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan tanya, berapa roti yang ada padamu? Karena mujizat melipat gandakan makanan ini. Bukan sekali ini terjadi. Pernah terjadi sebelumnya. Dan setelah itu mereka melihat orang dirasuk setan, diusir, disembuhkan. Mana ada saudaraku, kepercayaan manapun yang bisa lakukan itu. Mereka lihat Yesus berjalan di atas air, meneduhkan badai, meneduhkan gelombang. Cuma dengan perkataan saudara. Dan firman Tuhan menunjukkan mereka masih tanya, bagaimana, dari mana. Mulai sekarang kalau cari sumber jauh-jauh. Soalnya ngerti artinya Bapak. Bapak itu Abba. Ya, pemain keyboard kembali sini. Bapak itu sumber saudaraku. Coba berkhotbah bersama saya. Roti mereka, mungkin mereka bawa dari sisa yang 5.000 orang kan dapat 12 bakul. Ya pasti itu haknya anak kecil yang memberikan roti. Tapi mereka bawa saudara. Dan beberapa ikan kecil. Alkitab dengan jelas mengatakan ikan kecil. Satu hari saya ditanya orang. Pak, Bapak ini kan pendeta kakap ya Pak. Bahkan yang bilang pendeta ikan paus. Tapi Bapak bukan ikan hiu yang suka nelen orang, enggak katanya. Tapi Bapak bukan pendeta kecil. Oh salah saya bilang. Saya ini pendeta teri. Hah? Mana pendeta teri? Iya. Diteri sertifikat. Diteri oma. Diteri motor. Dianterin maksudnya ya. Surabaya maksud enggak ngerti teri sih. Amin saudaraku. Karena saya pernah ditanya Tuhan, mau pegang uang banyak atau kemurahanku? Ayo milih yang mana? Kemurahan Tuhan. Sampai detik ini orang tanya, gimana?
kamu itu gila. 1000 gereja itu bagi saya ditanya pendeta-pendeta dari Taiwan. Datang sih khusus tanya, gimana? Loh, apa itu? Bapak itu sumber. Amin. Jangan lihat Yesus yang ada di salib. Dia ada di atas takhta, saudara. Dia bukan akan memerintah, dia sedang memerintah. Dia bukan cuma raja gereja, dia raja seluruh bumi dan raja semesta alam. Tepuk tangan buat Yesus. Sumbermu ada di sini. Coba semua begini. Sumbermu ada di dalam. Amen. Roh Allah yang menciptakan langit dan bumi bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra itu ada di dalam kita. Amen. Ada berapa roti? Ada 7 katanya. Dan beberapa ikan kecil. Dalam 1 Korintus kita belajar tentang hobinya Tuhan. Apa hobinya Tuhan? Dia maki orang-orang yang sederhana. Dia maki orang-orang yang tidak masuk hitungan. Dia memaki orang-orang yang bodoh untuk mempermalukan orang yang menganggap diri berhikmat. Dia memakai orang yang rendah derajatnya untuk mempermalukan orang yang anggap dirinya derajatnya tinggi. Kalau Tuhan hadir, bukit akan diruntuhkan dan lembah akan ditimbun. Tepuk tangan bagi Allah kita. Itu hobinya. Karena itu dia memakai saudara dan saya. Amin. Sampai sekarang saya milih jadi pendeta teri saja. Waktu dinubuatkan bahwa kita akan membangun rumah doa bagi segala bangsa di Bali. You will build a house of prayer for me. Maka saudaraku tiba-tiba itu Bapak Mandala Hutomo Putra itu ngirim yaitu direkturnya. Untuk saya pakai tanahnya 3.000 meter bangun gedung gereja termasuk diuruskan izinnya. Saya tidak khawatir tentang pembangunan. Memang hasilnya habisnya $1 juta, saudara ya. $1 juta. Padahal di sana jemaatnya belum ada, saudara. Tapi benar-benar saya saksikan pada saudara, Tuhan mencukupi semuanya. Saya belajar dulu dari Pak Alex. Diajarkan gini, ono tumbuh, ono tutupi. Saya bilang Tuhan tanah sudah sediakan, izin sudah ada, bangunan kecil. Bangunan kecil. Saudara, saya ingat waktu kita bangun sana. Panitia pembangunan, ketua tanya saya, Pak, ini liftnya mau merek apa Pak? Saya minta liftnya nanti merek Sumba. Merek apa Pak? Saya kira salah dengar. Sumba. Maaf Pak, tidak ada Pak. Sumba tidak ada. Sumbangan. Aduh, amin. Oh begitu katanya ya saudara. Setelah itu saya terima telepon, Pak marmer kita merek Sumba Pak. Ya semua saniter merek Sumba, lampu-lampu merek Sumba. Tempat itu penuh dengan merek Sumba saudara. Karena saya punya pengalaman ketika kita membangun lembah pujian itu di tengah krisis. 96 izin keluar secara sangat ajaib. Lalu ketika kita bangun saudaraku, Juli 97, saudara kita selesainya itu bulan Mei 98. 6 hari sebelum krisis kita besar di Jakarta. Dan pada waktu itu sempat menyentuh 16.000, 17.000, semuanya selesai tanpa hutang. Kalau saya lihatnya sekarang ini mah biasa. Saya tahu di tempat kering, di tengah krisis, kita punya Kristus yang besar. Untuk menyelesaikan semua masalahnya. Dia tanya, berapa yang ada padamu? Ya ada 7. Saudaraku, ini sudah lebih banyak daripada memberi makan yang 5.000 orang. 5.000 laki-laki, belum perempuan, istrinya 10.000 kan. Anak-anaknya kalau 2 saja sudah 20.000 ya saudaraku ya. Kalau anaknya orang Yahudi kan tidak cuma 2. Amin. Masih banyak kan. Nah saudaraku, maka memberi makan sampai kenyang. Sekarang mereka menghadapi masalah yang lebih kecil. Saya ajak saudara untuk rewind sebentar. Ingat, pertolongan Tuhan di masa yang lampau. Berapa banyak saudara ditolong Tuhan secara ajaib pada masa lampau. Angkat tangan saudara. Nah kenapa sekarang stres? Ngisin-ngisini Tuhan. Melecehkan Tuhan. Amin. Masa lalu sudah pernah ditolong kok. Ya. Kalau kita diselamatkan, masa dibiarkan keleleran saudaraku. Oke. Pada waktu Yesus memberi
pertolongan pada wanita Kanaan itu, dia berkata tidak baik roti yang disediakan buat anak-anak diberikan kepada anjing kecil. Kinarion itu anjing kecil, anjing peliharaan. Dan perempuan itu berkata, benar perkataanmu Tuhan. Memang orang Israel pertama, tapi kami dari bangsa-bangsa lain, kami cukup dengan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan kami. Saudaraku yang kekasih, di rumah saya ada 2 anjing kecil yang menanti makanan kita, saudara. Ya, lucu sekali anjing saya itu. Jadi sengaja meja saya itu dari kaca tebel supaya bisa kelihatan. Kalau dia sudah lihat gini, saudara, ya, lu ada fotonya ya, itu lihat. Apalagi kalau miring, kepalanya miring gini, waduh lucunya luar biasa. Tidak tahan untuk tidak memberi. Cuma anjing kan makan dog food, saudara. Kalau saya kasih makanan saya bulunya rontok, saudaraku. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dia berkata remah-remah, anaknya sembuh. Mau kesembuhan itu cuma remah-remah roti. Kelepasan remah-remah roti. So dapat semuanya. Kini kita ini anaknya Tuhan. Ya, dan saya percaya banyak orang mau ngambil mantu Kaisang itu. Betul? Meskipun jual pisang goreng. Amin. Loh kok ketawa saudara? Kita jadi penting. Karena siapa yang memiliki kita. Saya tidak tahu masalah saudara apa. Tetapi Tuhan selalu menolong di mana tidak ada yang bisa menolong. Ketika 4 tembok tertutup masih ada yang ke atas. Kita desain sengaja kelihatan langit terbuka saudara. Yang di belakang sana, kasihan deh lu cuma kelihatan plafon. Amin. Ya, berapa Pak yang bisa lihat langit di sini? Ayo angkat tangan. Yang di belakang tidak kelihatan. Tapi dengan iman saya bisa lihat langit terbuka di atas saudara. Pertolongan tersedia buat Anda. Tepuk tangan bagi Tuhan. Suruhlah mereka duduk. Saudara, orang-orang ini 3 hari ngikuti Tuhan. Udah habis makanannya, mereka koret-koret tidak ada apa-apa lagi. Mungkin yang lebih berat itu haus saudara. Disuruh duduk. Saudara, saya mau beritahu. Mereka duduknya itu duduk lesehan. Ini. Orang Yahudi itu makannya begini. Kayak kita. Makannya lesehan. Siap untuk makan. Betul? Tidak ada makanan di situ. Dari jauh mereka lihat. Cuma 7 roti. Kalau ikan tidak kelihatan saking kecilnya. Jangan anggap dirimu kecil. Tuhan hobi pakai yang kecil-kecil. Di kelompok kita, Rock Ministry ini dulu Indonesia bagian timur. Kecil-kecil semua. Tapi saudaraku saya mau beritahu. Tuhan hobi pakai yang kecil-kecil. Amin. Saya pernah dihina orang. Kamu itu cuma kacang. Tapi dalam hati saya kacang ajaib. Amin saudaraku. Tapi mereka mau duduk. Mereka bukan Yahudi, tapi mereka percaya Yesus. Itu namanya antisipasi. Amin. Siapa di sini yang belum menikah, minta Tuhan pasangan hidup, angkat tangan. Loh aku bapakmu loh, ayo angkat tangan. Amin. Sudah punya rumah? Belum antisipasi. Amin. Penghasilannya belum cukup loh, kan saya tinggal sendiri. Itu jomblo ngenes. Tapi kita antisipasi. Saudara mau kaya? Antisipasi. Suka memberi. Orang yang medit tidak bakal diberkati Tuhan. Loh, kok diem semua saudaraku? Perpuluhan aja tidak mengembalikan minta diberkati. Jangan. Yang mau nikah nih saya tanya. Halo. Loh kok noleh belakang? Calon manten. Sudah punya rumah? Sudah. Cukup penghasilannya? Cukup. Termasuk nanggung mertua cukup? Oh boleh nikah. Loh soalnya pernah saudaraku. Saya pernah ada orang saya curiga. Kan ya tampang bisa menipu loh saudara. Tapi yang di dalam sini kan tidak bisa ditipu. Kamu
punya penghasilan berapa kalau saya boleh tahu? Apa kamu bisa nanggung keluarga, kamu menikah dengan jemaat kami? Nanti kalau punya anak apa bisa membiayai? Tahu jawabannya. Saya dikhotbahi saudaraku. Burung di udara. Tidak menabur, tidak menuai. Tidak punya gudang. Tidak punya lumbung. Tapi dipelihara Bapakku di surga. Waduh, aku tahu ini tidak punya kerjaan ini. Saya serius, lu tidak punya kerjaan tetap, tidak punya penghasilan tetap, saya tidak mau nikahkan kamu, saya salah. Jawabannya lebih lengkap. Dia berkata, bunga bakung di tepi jalan, tidak memintal, tidak menenun, tetapi Salomo dengan segala kemegahannya, stop! Saya tidak mau nikahkan kamu. Sampai kamu punya pekerjaan tetap, tunjukkan saya, baru berani saya nikahkan. Kalau cuma anaknya orang kaya, saya tidak mau nikahkan. Belum tentu kerja. Cuma begini, mami, yang begitu tidak bisa. Loh kok diam semua? Rupanya tersinggung, biarlah. Amen. Itu namanya antisipasi saudara. Amen. Loh ketika kita membangun gedung di Lembah Pujian itu, jemaat kita baru 600. Tapi berapa seat? 2.400. Dipaksa 2.500 lah. Baru-baru ini conference kita 2.000 orang. Itu semua cuma di bawah. Tidak ada yang di atas. Tapi sudah antisipasi. Kita tidak boleh yang cukup untuk sekarang. Cukup untuk nanti ke depan. Amen. Jadi saudara yang kasih mereka duduk. Coba saya minta 4 orang murid pria ke sini. Saya seperti Tuhan Yesus ya. Oke. Bayangkan 12 murid ya. Lalu Yesus mengambil roti itu, dia apakan? Dia ucap syukur atasnya. Ucap syukur itu apa? Diberkati. Yesus kan datang jadi orang Yahudi. Baruch ata Adonai. Diberkatilah engkau Tuhan yang memberikan kami gandum untuk jadi roti untuk kami makan. Memberikan anggur untuk kami minum. Setelah diberkati. Saudara semua suka diberkati? Dipecahkan saudara. Ya, dipecahkan. Dipecahkan. Ya. Nah, saudara gambarannya ya. Oke. Mujizat sudah terjadi belum? Sudah terjadi mujizat? Cuma roti buat murid kan? Sekarang bagikan kepada mereka. Terjadi mujizat. Dan ketika itu dipecahkan lagi, dipecahkan. Mereka semua makan sampai kenyang, amin. Terima kasih. Apa artinya ini? Tuhan mau mujizat melalui tangannya kita. Tuhan tidak mengambil kemuliaan buat dirinya sendiri. Dia mau saudara dan saya terlibat. Dulu pada waktu saya jadi gembala yang tidak percaya itu istri saya. Apa kamu bisa? Kamu itu paling tidak sabaran. Mendengarkan cim-cim curhat. Ceritanya sudah tahu dari A sampai Z sampai titik komanya. Sebab yang diceritakan yang sama terus saudaraku. Apa kamu bisa? Saya dulu penginjil. Kalau kita penginjil punya 5 khotbah bagus keliling dunia saudara. Tapi kalau gembala lain. Memerlukan super karunia dari Tuhan. Apalagi jadi bapak rohani orang gitu banyak saudara. Tuhan mau memakai tangan kita. Saya baru ngalamin mujizat bukan 2000 tahun yang lalu. Kemarin dulu saudara. Ada seorang pekerja kita mendadak stroke. Koma masuk ICU. Otaknya membengkak saudara. Lalu tangannya sebelah kiri, kakinya lumpuh. Ya. Waktu saya diberitahu itu dan dokter mengatakan keadaannya sangat kritis. Karena dia punya vein, yaitu saluran-saluran darahnya itu sudah mengeras. Bisa burst, bisa pecah setiap saat. Saudara saya datang ke rumah sakit dan istri dan anaknya sudah ketakutan sekali mereka berlutut.
Saya taruh tangan di sini. Dalam nama Yesus. Otak yang membengkak. Pulih dalam nama Yesus. Tangan yang lumpuh, ya. Kelumpuhan saya usir dalam nama Yesus. Itu malam hari saya ke sana sekitar jam 9. Besok pagi diberitahu, Pak, mujizat terjadi. Dia sudah keluar dan dia dikirim foto sambil tersenyum, tangannya diangkat begini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Sekali lagi saya mau beritahu, mujizat terjadi in the wilderness. Eremos itu artinya tempat kering, tempat gersang. Saudara mungkin dalam keadaan seperti itu. Orang-orang mendengar itu perutnya lapar, tetapi hatinya penuh. Ketika Yesus memberikan firman, mereka percaya. Karena itu antisipasi. Firman Tuhan mengatakan orang percaya itu apa tandanya? Tidak gelisah. Ada yang tidak bisa tidur tadi malam? Ngisin-ngisini. Saya sengaja tidak memberitahu istri saya tentang masalah kita. Satu hari dia ngotot. Ini waktu saya dulu bangkrut tuh saudara ya. Utangnya kita berapa sih? Masa aku tidak tahu, aku istri kok tidak boleh tahu. Mau tahu? Nanti tidak bisa tidur. Ya. Ya sudah, saya bilang ya. Kalau rumah kita pun dijual, utangnya tidak tertutup. Dan besok ini saya tidak tahu, kita bayarnya pakai apa. Langsung sudah cekot kepalanya. Saya tidur enak saudaraku. Sebab apa? Saya percaya Tuhan, bukan tidak tanggung jawab. Saya letakkan beban saya di kaki Yesus. Saya tidur, saya ngorok. Saya tahu kalau saya ngorok itu sangat rohani saudara. Saya berdoa syafaat. Rock. Rock Surabaya, rock. Istri saya dibangunin, kamu kok enak tidur. Orang percaya tidak gelisah, mereka duduk. Karena mereka beriman. Mau terima berkat Tuhan, tidak gelisah. Percaya Tuhan tolong. Ingat bagaimana Tuhan pernah menolong kita. Saya tutup dengan satu hal ini saudaraku. Setelah itu Yesus meninggalkan tempat itu, mereka naik kapal. Dan Yesus memberitahu, hati-hati kepada ragi orang Farisi dan orang Saduki. Orang Farisi itu saudara, menganggap dirinya lebih rohani dari orang lain. Ahli-ahli Taurat pakai jubah khusus yang lebih panjang dari yang lain. Ya, hati-hati kalau orang bajunya aneh itu mesti otaknya juga aneh saudaraku. Betul. Tapi murid-murid tidak ngerti. Waktu itu mereka cuma punya satu roti di kapalnya. Mungkin sisa-sisa mungkin udah kering, udah jatuh. Mungkin kena injak Andreas, kena tendang Petrus saudaraku. Yesus rupanya minta roti nih. Tuhan masih ada satu ini. Yesus menegur mereka. Telah degil ke hatimu. Begitu lambat kamu untuk percaya, hai iman kecil. Tidak ingatkah kamu ketika aku memberi makan 5.000 orang, berapa roti yang ada padamu? 5 roti Tuhan. Ketika memberi makan yang 4.000, ada berapa roti? 7. Tidakkah kamu percaya? Ada sebuah grafik saudaraku, ini adalah matematika kerajaan. Tolong grafiknya, tuh lihat. Ya, ketika 4.000 perlu modal lebih banyak, 7 roti. Ketika masalah lebih besar, jumlah lebih besar saudaraku, yang satunya sisa 7 roti, satunya sisa 12 bakul. Ya, soal lihat yang titik yang sebelah kanan ini, lebihnya 12 bakul, our kingdom, kerajaan kita adalah kerajaan yang lebih. Amin. Bukan kerajaan yang kurang. Yang satunya dengan roti yang lebih banyak, 7 roti, cuma sisanya cuma 7 bakul. Artinya kalau dengan 1 roti, enggak tahu berapa puluh ribu bakul. Kalau enggak ada sama sekali pun, ada Yesus. Amin. Dia pernah menyuruh ikan
dia pernah mengirim burung gagak memberi roti dengan daging. Apa itu? Hamburger. Bukan burung merpati loh, burung gagak. Burung gagak itu burung yang saudaraku, burung yang rakus ya kan. Tuhan bisa pakai semua orang. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tidakkah kamu percaya? Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi hari ini. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Yang memberi makanan lewat burung gagak. Aku mengutus kamu, ada seorang janda yang kusuruh memberi makan padamu. Pikirannya Elia. Wah itu nyonya konglomerat tuh kira-kira. Ternyata janda miskin. Saking miskinnya membuat roti terakhir untuk makan setelah itu mati. Dan cuma mengumpulkan kayu kering, tidak punya apa-apa. Tinggal tepung sedikit, minyak sedikit. Dan dia berkata, buat lebih dulu bagiku, sebab dia Yahudi. Gambaran kita sebagai warga kerajaan. Pertama, proton. Dan apa yang terjadi, demikian firman Tuhan. Tidak akan pernah berhenti tepung ini dan minyak ini sampai Tuhan menurunkan hujan ke bumi. Saudara, mungkin saudara saat ini betul-betul dalam keadaan mungkin tinggal satu roti atau setengah roti atau secuil roti ataupun tidak ada roti. No problemo. Kita punya Yesus. Kita punya Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita.